Shalom, damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Semoga saudara dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Renungan dan pembelajaran Alkitab kita hari ini telah sampai pada Kejadian pasal 7. Secara keseluruhan pasal ini menceritakan bagaimana Allah merestorasi ciptaannya dan juga penghukuman dunia atas dosa, seperti yang ditunjukkan dalam pasal 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-6, bangsa Israel diajar oleh Allah melalui kitab Kejadian bahwa Allah adalah Allah yang memegang setia covenant yang telah dibuatnya kepada manusia, perjanjian yang telah dibuatnya kepada manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekalipun dosa masuk dan merusak manusia, tetapi Allah tetap mengingat perjanjian. Manusia yang hidup pada zaman Nuh, sebagaimana juga Tuhan Yesus katakan dalam perjanjian baru, adalah zaman di mana manusia mengalami kerusakan moral yang luar biasa. Kerusakan moral yang terjadi sangat masif dan menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Dan semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang ditunjukkan dalam Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Allah melihat bahwa dosa menjadi begitu luar biasa merusak, maka Allah memutuskan untuk mengakhiri, membinasakan semua makhluk yang ada, termasuk semua manusia pada zaman Nuh, terkecuali Nuh beserta keluarga yang Allah berikan kasih karunia karena mereka didapati hidup dalam covenant Allah. Allah memutuskan untuk merestorasi dunia ini, menata kembali ciptaannya. Semua manusia yang tidak hidup dalam covenant Allah, yang tidak hidup dalam relationship yang intim dengan Allah, yang tidak hidup dalam kebersatuan dengan Allah, akan binasa. Dan Allah tetap menyisakan manusia yang hidup dalam covenant Allah, yang hidup dalam keselarasan dengan kehendak Allah. Dan oleh kehendak Allah sendiri yang memilih semua berpasang-pasangan untuk masuk ke dalam bahtera yang Allah perintahkan Nuh untuk membangunnya, agar perjanjian Allah kepada Adam untuk multiply dapat terjadi. Allah Yahweh adalah Allah yang setia pada covenant yang telah dikatakannya. Dan sekali lagi semua perkataan Allah terjadi, tetap sesuai dengan waktu yang Allah berikan. Air bah itu pun datang. Firman Allah pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Rencana Allah pasti akan terlaksana. Sehingga penting bagi bangsa Israel untuk menanggapi serius covenant Allah bagi mereka. Bangsa Israel yang dipilih Allah secara khusus untuk menjadi umat kepunyaan Allah, sebagaimana yang telah Allah buat terhadap bapa leluhurnya Abraham. Bangsa Israel harus menanggapi sungguh-sungguh terhadap covenant Allah sebagai bangsa pilihan Allah, dengan menjaga kekudusan hidup dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Dalam kitab lain di Pentatuk, Allah memberikan keseriusan itu dalam bentuk hukum, dalam bentuk konstitusi, Taurat. Apabila taat, maka akan diberkati. Ketidaktaatan akan mendapat kutuk. Seperti yang ditunjukkan dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Itu sebabnya Allah katakan dalam Alkitab, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Benar, Allah menginginkan umat yang kudus, umat yang taat. Pelajaran bagi kita orang percaya saat ini adalah kita dapat melihat bahwa Allah sajalah yang oleh inisiatif Allah sendiri memberikan covenant bagi manusia. Oleh inisiatif Allah sendiri menjaga setia pada perjanjiannya. Dan oleh inisiatif Allah sendiri anugerah itu diberikan, kasih karunia diberikan bagi manusia yang sudah tak berdaya karena dosa. Allah kita tidak diragukan lagi akan kesetiaannya, akan kasih-Nya. Namun hal itu bukan berarti kita dapat hidup dalam ketidaktaatan, kita dapat hidup dalam ketidaksetiaan. Bukan seperti itu. Bukan berarti karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus dan hidup dalam kasih karunia Allah, lalu kita dapat bertekun dalam dosa. Tidak, saudara. Allah kita, Allah yang sama, tetap kudus dan tetap menginginkan umatnya menjaga kekudusan hidupnya dan taat pada perintah-perintahnya. Kita dibenarkan dalam Kristus bukan untuk hidup dalam dosa, tetapi dibenarkan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, biarlah moralitas dan spiritualitas kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita dapat terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan hidup kita kepada Allah. Sehingga dalam keseharian kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.